habaib melanggar had tetap harus ditegakkan. Maaf, apa yang dilakukan Abu Janda yang berdalih menasihati Habib Bahar bin Smith itu adalah Sayyid Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada setiap umat Islam agar senantiasa menanamkan rasa cinta di hatinya kepada habaib, memberikan penghormatan pada mereka, di mana penghormatan ini dilakukan dengan sikap wajar dan tidak berlebihan. Fa'ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum. Ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum artinya kita harus benar-benar tanam kecintaan dan kasih sayang kepada habaib. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, tidak aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Cinta yang benar-benar cinta, kasih sayang, cinta sejati. Pesan Sayyid Abdullah Al-Haddad, cinta itu ya harus disertai dengan penghormatan. Menghormati dan memuliakan mereka min ghairi ghuluwin wala israfin, dengan cara wajar dan tidak berlebihan. Wa yuwaqqiruhum wa yu'azzimuhum min ghairi ghuluwin wala israfin. Hormati mereka, agungkan mereka, tapi jangan gulu dan israf, jangan berlebihan. Misalnya ada salah satu ahlul bait melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat atau aturan pemerintah, lalu kita bela mati-matian kesalahan mereka, itu tidak benar, itu israf dan gulu. Bahkan sebagian juga ada yang menganggap bahwa jika ada dari habaib yang melakukan perbuatan menyimpang, mereka tidak perlu diingatkan karena menganggap dosa mereka pasti diampuni. Anggapan itu juga kurang benar. Memang dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad dijelaskan bahwa umat yang beriman harus mempunyai keyakinan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh habaib itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayattaqidu ma yasduru min ahlil baiti anna Allah taala qad afa anhum. Tapi ini dalam ranah keyakinan. Kita memang harus yakin bahwa habaib itu pasti dimaafkan dosa-dosanya. Berdasarkan firman Allah, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi habaib itu dapat inayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya perhatian yang istimewa pada mereka, di mana mereka akan senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inayatan bihim lisyarfi Muhammad, sebagai bentuk perhatian Allah sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini dalam ranah keyakinan, dalam rangka kita menjaga adab, jangan sampai mempunyai sikap meremehkan atau mencela mereka, karena jelas dalam diri mereka mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan penyucian yang Allah berikan kepada habaib itu di akhirat. Fa innahum yuhsyaruna maufuran lahum. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan diampuni dosanya. Amma fid dunya faman ata minhum haddan uqima alaih. Kalau dunia, jika ada habaib melanggar had, tetap harus ditegakkan. Wala yajuzu dhammuhu. Jelas, tapi tidak boleh tetap saja tidak boleh kita hina mereka, karena mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahakkukul maufirah bagi mereka. Dan dalam ranah amar ma'ruf nahi mungkar, jika habaib melakukan kesalahan, kita tidak boleh membiarkannya. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus berjalan. Kita dapat hidayah dari kakek mereka, maka jangan sampai
kita rela dengan berdiam diri tidak menasehati mereka saat mereka melakukan kesalahan. Sayyid Abdullah Al-Haddad berkata, "Wala'alla dzunub la tadurruhum wa hadza qaulun syani'." Mungkin dosa-dosa yang dilakukan para habaib itu tak akan membahayakan mereka. Ini disangkal oleh Sayyid Abdullah, hadza qaulun syani', yang artinya sungguh ini adalah ucapan yang amat buruk. Wala yad'ul muta'ahhil lin nasihati nasahum. Kepada mereka yang memiliki kapasitas, kompetensi, jangan lantas berdiam diri, namun mereka harus tetap memberikan nasihat. Kalau bahas mutahil malah akan panjang. Syarat-syarat khusus bagi seseorang yang berkompeten dalam bernasihat malah akan panjang. Saya tidak akan membahas itu di sini. Namun intinya, menasihati habaib itu harus didasari dengan rasa cinta. Sebab i'tiqadul hubbah wal mawaddah terhadap habaib itu kewajiban bagi kafatul muslimin. Jangan sampai kalian menasihati seorang habaib sementara di hati kalian terbersit rasa benci atau buruk sangka terhadap pribadi mereka. Jadi kalau masih saja terbersit rasa benci pada pribadi habaib, lalu kalian sok menasihati mereka, itu bisa dipastikan nasihatnya tidak benar. Lebih baik diam saja. Banyak mutahil lin nasihah, orang yang berkompeten dalam memberi nasihat, yang lebih berhak untuk melakukan nasihat itu sendiri. Menasihati mereka, para habaib, juga harus dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan habaib. Sebab tauqir dan ta'zim terhadap habaib itu juga kewajiban bagi kafatul muslimin. Jangan sampai kalian berdalih menasihati habaib dengan cara menjatuhkan kehormatan atau kemuliaan mereka yang keluar dari koridor tauqir dan ta'zim. Jangan sampai dilakukan dengan cara melecehkan, meremehkan, merendahkan atau menjatuhkan mereka. Ini musibah besar. Maaf, apa yang dilakukan Abu Janda yang berdalih menasihati Habib Bahar bin Smith itu adalah cara yang tidak beradab. Maaf, saya harus belak-belakan sebutkan nama Abu Janda agar kita bisa istifadah untuk menjaga adab saat berurusan dengan habaib. Cara-cara seperti itu sungguh tidak pantas untuk dilakukan. Dia buat konten parodi dengan dalih nasihati Habib Bahar, tapi kata-kata yang dia anggap nasihat itu mengandung unsur pelecehan terhadap pribadi seorang zuriyah. Itu tidak berakhlak, bro.